Halo, perkenalkan nama saya Raihan Ataya Imam dengan NPM saya 242000193. Di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah Slamet Riyadi. Slamet Riyadi lahir pada 26 Juli 1927 di Solo, Jawa Tengah. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal atas perannya dalam berbagai pertempuran selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Riyadi adalah salah satu tokoh militer muda yang tangguh dan terampil dalam memimpin pasukan, terutama dalam taktik perang gerilya melawan pasukan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Sejak muda, Slamet Riyadi sudah menunjukkan minat dan keberanian dalam dunia militer. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Ia terkenal karena kemampuan strategisnya, terutama dalam menerapkan taktik perang gerilya yang membuat pasukan Belanda kewalahan. Salah satu peristiwa penting di mana Riyadi memimpin adalah serangan umum kota Solo pada Agustus 1949. Dalam pertempuran ini, Riyadi bersama pasukannya melakukan serangan besar-besaran selama 4 hari 4 malam. Serangan ini berlangsung siang dan malam dan berhasil menimbulkan kerugian besar bagi pihak Belanda yang akhirnya terpaksa menyerahkan kota Solo kepada pihak Indonesia. Pada masa setelah proklamasi, Belanda masih berusaha menguasai kembali Indonesia melalui agresi militer. Slamet Riyadi menjadi salah satu komandan yang memimpin berbagai operasi militer untuk melawan upaya tersebut. Ketenarannya sebagai pemimpin militer muda yang berani dan cerdas membuatnya dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Bahkan Letnan Kolonel Van Oh dari pasukan Belanda sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Slamet Riyadi, pemimpin yang telah menyebabkan kehancuran besar bagi pasukan Belanda, ternyata masih sangat muda. Pada tahun 1950, Indonesia menghadapi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Slamet Riyadi yang saat itu telah berpangkat kolonel ditugaskan untuk memimpin pasukan dalam upaya menumpas pemberontakan tersebut di Ambon. Sayangnya, ini menjadi tugas terakhirnya. Dalam pertempuran ini di Benteng Victoria di Ambon, Riyadi gugur pada 4 November 1950 akibat terkena tembakan musuh. Setelah kematiannya, Slamet Riyadi diakui sebagai salah satu pahlawan besar Indonesia. Ia menerima berbagai penghargaan secara anumerta, termasuk gelar pahlawan nasional yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Setelah itu, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan monumen penting, seperti Jalan Slamet Riyadi di Solo, yang merupakan jalan utama di kota tersebut, dan KRI Slamet Riyadi, sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Indonesia. Slamet Riyadi dikenang sebagai sosok yang tidak hanya memiliki keahlian militer yang luar biasa, tetapi juga semangat juang yang tinggi untuk kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Warisan perjuangannya tetap hidup dalam sejarah militer dan kebangsaan Indonesia. Slamet Riyadi tidak hanya dikenal karena kemampuan taktisnya dalam pertempuran, tetapi juga karena keteguhan dan kepemimpinannya yang menginspirasi. Meski masih muda, ia mampu mengorganisasi pasukan gerilya yang efektif melawan pasukan Belanda, menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menjadi pemimpin yang dihormati. Pengorbanannya saat melawan pemberontakan Republik Maluku Selatan pada 1950 memperlihatkan dedikasinya untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan Indonesia yang baru merdeka. Dalam peristiwa tersebut, Riyadi gugur sebagai pahlawan yang mengorbankan hidupnya demi persatuan bangsa. Perjuangan yang ia lakukan tidak hanya memperkuat kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme yang tinggi bagi generasi selanjutnya. Slamet Riyadi adalah simbol keberanian dan ketangguhan pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara. Kisah hidupnya dari seorang pemuda yang bergabung Tentara Keamanan Rakyat hingga menjadi komandan militer yang disegani. Contoh nyata semangat juang yang tak kenal lelah. Gugurnya di medan perang memperlihatkan dedikasi totalnya terhadap bangsa dan negara.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian.